Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari. Sekarang posisi saya sebagai nutrisionis di RSUP Dr. Karya di Semarang. Pada hari ini saya akan mengangkat tema makanan yang tepat dan seimbang untuk mencegah anemia pada anak sakit. Apa itu anemia? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar Hb dalam darah itu lebih rendah daripada normal. Nah, anemia itu ada bermacam-macam, antara lain anemia defisiensi zat besi, anemia defisiensi vitamin E, anemia defisiensi asam folat, anemia defisiensi vitamin B12, dan anemia defisiensi vitamin B6. Nah, apa itu anemia defisiensi zat besi? Yaitu kekurangan pasokan zat besi Fe yang merupakan inti molekul Hb. Jadi zat besi ini adalah, yaitu Hb itu adalah sebagai unsur utama sel darah merah. Nah, ini data anak defisiensi zat besi. Pada anak Indonesia, angka kejadiannya berkisar 40-50%. Nah, ini dari hasil survei Kesehatan Rumah Tangga tahun 2007 itu melaporkan kejadian anemia defisiensi besi sebanyak 48,1% pada kelompok usia balita. Nah, untuk pemeriksaan anemia zat besi itu sendiri, ini kenapa nggak bisa ini ya, ini di slide-nya. Jadi ada bermacam-macam, ada pemeriksaan kadar Hb, pemeriksaan kadar besi serum, pemeriksaan kadar serum ferritin, pemeriksaan protoporfirin eritrosit, terus pemeriksaan sumsum tulang, dan pemeriksaan feses. Nah, pada gambar ini ada fisiologi anemia defisiensi besi. Nah, untuk penyebabnya itu antara lain jadi inadequate intake, jadi asupan yang kurang, jadi asupan dari sumber bahan makanan yang tinggi zat besi yang kurang. Yang kedua itu jadi pelepasan yang berlebihan, jadi akan mengakibatkan simpanan zat besi yang ada di hati atau liver itu akan berkurang. Terus yang selanjutnya ada increase blood loss atau pendarahan, jadinya pendarahan. Jadi pendarahan itu bisa mengakibatkan defisiensi besi. Terus yang selanjutnya ada inadequate absorption, yaitu penyerapan yang tidak maksimal dari zat besi itu sendiri. Yang selanjutnya ada inadequate utilization, yaitu pemanfaatan yang tidak maksimal, jadi pemanfaatan dari zat besi yang tidak maksimal. Terus kebutuhan yang meningkat. Ya, jadi kebutuhan zat besi itu pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa meningkat. Nah, untuk tingkatan dari defisiensi itu sendiri ada 4 tingkatan. Itu ada tingkatan pertama itu dari moderate, terus tingkatan kedua severe atau berat, yang ketiga terjadi defisiensi zat besi, dan yang keempat tingkatannya itu terjadinya anemia. Untuk medical manajemennya, jadi kalau untuk penanganannya itu bisa dengan suplementasi zat besi, terus bisa juga dengan kalau dari segi makanan bisa dengan meningkatkan konsumsi makanan yang tinggi zat besi. Mohon maaf Ibu Suci, semuanya bisa lebih keras lagi. Iya. Macamnya yang tadi saya sudah sebutkan, antara lain inadequate intake, jadi dia itu makanannya itu kandungan zat besinya itu rendah. Jadi itu bisa disebabkan karena memang makanannya itu sendiri aslinya kandungan zat besinya rendah dan tidak ada suplementasi tambahannya. Jadi suplementasi tambahan zat besi. Yang kedua ada inadequate absorpsi. Jadi penyerapannya yang tidak maksimal. Itu bisa terjadi karena
diare, terus ada penyakit celiak ya, jadi ada juga gastrektomi, jadi pada pasien dengan gastrektomi. Terus yang selanjutnya ada inadequate utilization, jadi pemanfaatannya yang tidak adekuat itu bisa dipengaruhi dengan penyakit gastrointestinal kronik. Yang selanjutnya ada peningkatan dari kebutuhan. Nah, peningkatan dari kebutuhan ini, peningkatan kebutuhan dari zat besi ini bisa terjadi pada kehamilan, remaja, terus bayi, atau selama menyusui. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan pada masa hamil atau menyusui itu mendapat tambahan suplemen zat besi. Terus yang selanjutnya ada increase secretion, jadi peningkatan dari pengeluaran, jadi seperti menstruasi pada perempuan, terus ada radang usus, terus ada juga pada kasus pasien kanker seperti itu. Terus yang selanjutnya ada increase distraction. Nah, ini yang menyebabkan ini salah satunya adalah inflamasi, jadi inflamasi kronik. Gitu. Jadi yang menyebabkan terjadinya destruksi pada sel darah merah. Yang selanjutnya akan saya tampilkan tentang kondisi yang dapat mempengaruhi status dari anemia itu sendiri. Nah, salah satunya itu adalah prematur, jadi bayi yang lahir prematur itu dia akan berpengaruh pada penyimpanan dari zat besinya yang ada di sumsum tulang belakangnya. Terus yang selanjutnya adalah early cord clamping, jadi ini pemutusan atau penjepitan tali pusat yang terburu-buru. Jadi WHO dalam literatur yang saya baca itu WHO merekomendasikan untuk penjepitan tali pusat itu dilakukan di atas 1 menit setelah kelahiran. Nah, itu akan mempengaruhi penurunan transfer dari zat besi itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah prolonged exclusive breastfeeding. Nah, prolonged exclusive breastfeeding itu seperti jadi dia menyusui dalam waktu yang jangka panjang, jadi ibunya itu tidak mengkonsumsi suplemen zat besi. Jadi dia akan pada bayinya dia akan terjadi defisiensi zat besi juga. Terus yang selanjutnya adalah tidak kuat mengkonsumsi susu sapi yang tidak tepat. Jadi misalkan dia mengkonsumsi susu sapinya itu yang murni, jadi bukan susu formula yang sudah disuplementasi oleh zat besi. Yang selanjutnya ada waktu pengenalan makanan ke anak. Jadi pengenalan makanan pendamping ke anak, jadi itu harus tepat seperti yang dipaparkan oleh Dr. Rina. Jadi itu akan mempengaruhi oleh terjadinya defisiensi zat besi juga. Terus yang selanjutnya adalah sering terjadinya infeksi. Jadi apabila anak itu sering terjadi infeksi, itu juga akan mempengaruhi anemia defisiensi zat besi. Nah, ini ada dampak anemia defisiensi zat besi pada balita. Yang pertama, itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh, mempengaruhi perkembangan, dan mempengaruhi pertumbuhan. Untuk daya tahan tubuh sendiri, jelas ya kalau defisiensi besi itu pada beberapa penelitian itu akan mempengaruhi perkembangan sistem imunitas anak. Dan apabila sistem imunitasnya dia menurun, dia akan rentan terjadinya infeksi. Terus untuk mempengaruhi perkembangan, jadi
pada penelitian di Jepang menunjukkan anak dengan anemia defisiensi besi, perkembangan dari segi mental, psikomotor, perkembangan bahasa, itu akan tertinggal jika dibandingkan dengan anak yang normal. Untuk mempengaruhi pertumbuhan, anemia defisiensi besi itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Karena kenapa? Karena biasanya anak dengan adanya infeksi akut ataupun kronis, dia akan malas untuk makan, dan malas akan makan akhirnya akan menurunkan asupan makan. Nah, akhirnya mempengaruhi pertumbuhan, jadinya berat badannya dia tidak bisa naik. Yang selanjutnya ada dampak dari anemia itu sendiri pada bayi itu bisa menunjukkan perubahan tingkah laku, seperti dia cepat marah, dia tidak bahagia, terus sering ketakutan kayak gitu. Terus yang selanjutnya bisa menimbulkan perubahan perkembangan motoriknya, seperti dia jadi malas untuk menggali lingkungan sekitarnya, terus jadi mudah lelah, mudah capek, seperti itu. Nah, pada anak-anak yang dulunya dia bayinya sempat menderita anemia, dia akan pada waktu sekolah, dia akan cenderung mengulang sekolah, jadi dia tidak naik kelas gitu. Jadi dia akan tertinggal dibandingkan dengan anak yang tidak pernah anemia. Yang selanjutnya itu juga akan menimbulkan kognitif, jadi kognitifnya dia akan berbeda, ditunjukkan dengan biasanya tes IQ ya, dia akan menunjukkan skor yang lebih rendah dibandingkan anak yang tidak anemia. Untuk angka kecukupan zat besi, ini berdasarkan AKG, itu dapat dilihat bahwa untuk kebutuhan zat besi yang tertinggi itu pada usia 6-11 bulan dan pada usia 4-6 tahun. Ini bahan makanan sumber zat besi, ini bahan makanan yang alami ya, itu ada chicken liver atau hati ayam, terus ada beef, ada pizza, ada ayam itu sendiri, ada salmon, ada ikan, tuna. Ini per 100 gram bahan makanan ya, jadi per 100 gram hati ayam itu mengandung 8,5 zat besi, jadi kandungannya 8,5 mg itu. Nah, untuk selanjutnya ini bila dibandingkan dengan produk-produk seperti susu atau makanan pendamping ASI ya, atau sereal itu memang akan dia lebih banyak kandungan zat besinya. Karena kenapa? Karena pada makanan-makanan tersebut dia sudah ada penambahan zat besi atau fortifikasi dari zat besi itu sendiri. Itu bila dibandingkan dia akan lebih banyak kandungan zat besinya dibandingkan dengan bahan makanan yang alami. Itu ada contohnya, ada sereal ya, sereal itu seperti oats atau oats with cereal, itu dalam 100 gram sajinya itu mengandung 47,5 mg zat besi. Terus ini ada apa lagi nih? Oh, Oreo, ada Oreo, ini contohnya itu dalam 100 gram itu terdapat 6,7 mg zat besi. Nah, ini kalau apabila dilihat itu yang paling bawah sendiri, cow milk whole itu adalah susu sapi murni, itu kandungan zat besinya itu tidak terlalu banyak ya. Itu kandungan zat besinya per 100 gram itu hanya 0,05 mg. Next, itu zat yang mempercepat absorpsi zat besi atau zat yang enhancer. Jadi antara lain itu vitamin C. Jadi vitamin C itu kenapa dia mempercepat
absorpsi zat besi itu karena dia membantu penyerapan besi non-Hem dengan merubah bentuk feri menjadi ferro yang mudah diserap oleh tubuh. Itu. Ini biasanya terdapat pada buah-buahan ya. Nah, untuk zat yang menghambat absorpsi zat besi atau inhibitor itu contohnya ada kafein. Kafein itu terdapat di kopi, tanin terdapat di teh, oksalat terdapat di sayuran hijau, dan fitat yang terdapat di serat serealia. Nah, ini bisa dilihat, ini contoh menu anak tinggi zat besi ya, yang ada di rumah sakit. Ini menunya nasi tim daging giling, terus ada tahu goreng. Nah, bisa dilihat ini kandungannya itu dalam sekali porsi makanan itu mengandung 2,8 mg zat besi. Untuk energinya ada 372,5 kilokalori, proteinnya 17,8 gram, lemaknya 20,7 gram, dan karbohidratnya 28,4 gram. Next, ini ada menu nasi, terus ada bandeng filet ya, goreng tepung, terus ada pepes tempe, sayur bening, bayam, dan buah jeruk. Nah, untuk kandungan gizinya itu untuk energinya ada 447,7 kilokalori, untuk proteinnya ada 20,1 gram, terus lemaknya 9,7 gram, dan karbohidratnya 72 gram. Nah, untuk kandungan zat besinya ini lumayan tinggi ya, 3,1 mg zat besi untuk sekali makan. Nah, ini untuk menu selanjutnya itu ada nasi, ada ayam, jadi ayam goreng tepung gitu, tapi dibikin ayam kuluyuk, ada tofu goreng telur, sup brokoli sama pisang. Nah, itu kandungan energinya 526,6 kilokalori, proteinnya 20,4 gram, lemaknya 24,4 gram, karbohidratnya 58,3 gram, sedangkan zat besinya 3,7 mg. Nah, untuk selanjutnya ada contoh snack. Jadi snacknya ini itu lapis Surabaya dan jus sirup. Itu untuk energinya sekitar 395,5 kilokalori, untuk proteinnya 6,3 gram, untuk lemaknya dia sangat tinggi ya, 18,6 gram, untuk karbohidratnya 53,2 gram, sedangkan untuk zat besinya 2,08 mg. Nah, untuk snack yang selanjutnya ada bubur kacang hijau. Ini salah satu juga yang tinggi zat besi ya. Itu energinya 113,2 kilokalori, untuk proteinnya 2,3 gram, untuk lemaknya 1,1 gram, karbohidratnya 24,1 gram, sedangkan kandungan zat besinya 0,9 mg. Ini ada referensinya, ada dari luar dan juga ada yang dari dalam, itu dari jurnal-jurnal gitu. Terima kasih Mbak Dinta.